القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai materi beriman kepada hari akhir, Bapak coba menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Iman secara bahasa artinya yakin atau membenarkan. Sedangkan pengertian iman secara istilah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau tadi pengertian iman secara bahasa dan istilah, sekarang makna hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan ketika hidup di dunia. Kapan hari akhir terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa kapan? Itu rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Thaha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Jadi, untuk hari akhir, kapan datang, kapan terjadi, ini rahasia Allah. Yang jelas, kita sebagai orang muslim harus mempersiapkan untuk menuju hari atau kehidupan yang lebih kekal. Dalil nakli yang berkaitan dengan hari akhir, yang pertama adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yang artinya Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apa Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Pada hari itu, semua manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung seperti bulu yang berhamburan. Dalil nakli yang kedua, yang berkaitan dengan hari akhir, terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha
Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Dalil nakli yang ketiga yang berkaitan dengan hari akhir ada dalam surat Yasin ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Keterangan ayat ini bahwa malaikat Israfil setelah meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur menuju Tuhannya untuk kehidupan yang lebih kekal. Nanti akan dibahas ke depan tahapan-tahapan. Menurut para ulama, hari akhir atau hari kiamat ini dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama, kiamat kubro atau kiamat besar. Yang mana kiamat kubro ini terjadi hancurnya alam semesta. Yang kedua, kiamat sugro atau kiamat kecil. Seperti bencana alam, kematian, adanya wabah, ini adalah termasuk kiamat sugro. Baik, anak-anak. Kemudian alur kehidupan setelah hari akhir. Ada 6 kehidupan setelah hari akhir. Yang pertama adalah yaumul barzah atau alam kubur. Alam kubur adalah kehidupan akhirat yang paling awal karena pada alam kubur ini adalah awal atau alam pintu gerbang menuju akhirat. Yang kedua adalah yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, di mana pada hari ini semua manusia yang telah meninggal dibangkitkannya kembali dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yang ketiga, yaumul mahsyar, di mana pada fase ini manusia akan dikumpulkan kembali setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Manusia akan dikumpulkan untuk menerima amalnya ketika hidup di dunia secara rinci. Yang keempat adalah yaumul hisab atau hari perhitungan. Pada tahap ini, semua amal manusia akan diperlihatkan untuk diperhitungkan, dan yang akan dihisab pertama kali adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah yaumul mizan atau hari di mana akan ditimbang amal perbuatan manusia. Pada tahap ini semua manusia akan menerima hasil timbangan seluruh amal perbuatannya, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Yang terakhir, alur dari kehidupan setelah hari akhir yaitu yaumul jaza, hari pembalasan, di mana setelah manusia melalui 5 tahap tadi, maka di yaumul jaza ini, pada tahap ini adalah tahapan paling akhir, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Kalau amalan ketika hidup di dunianya bagus, selalu menjalankan perintah Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah surga. Tetapi ketika sebaliknya, maka tempatnya adalah neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi penjelasan tentang makna beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan menjadi pendalaman pengetahuan kalian untuk
memahami iman kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan setelah kalian menerima materi tentang makna iman kepada hari akhir ini, khususnya Bapak dan umumnya kita semua lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.